Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu penguji UKIN yang saya hormati, saya Nopira Sari SPDI, berasal dari SMA Negeri 1 Kutacani, LPTK UIN Araniri Banda Aceh, akan mengadakan pengambilan video UKIN. Mohon saran dan masukannya atas video pembelajaran yang saya lakukan untuk perbaikan saya di masa yang akan datang. Terima kasih banyak atas perhatian Bapak dan Ibu sekalian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak ibu semuanya, sehat? Sehat, Bu. Semangat? Semangat, Bu. Semangat ya. Alhamdulillah pada siang yang berbahagia ini berjumpa lagi dengan ibu dalam pelajaran agama Islam dan budi pekerti kelas 10. Ya. Sebelum kita mulai pelajaran, kita baca doa dulu agar pembelajaran kita pada hari ini diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketua kelas, ayo pimpin doanya. Sebelum mulai pelajaran ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Doa dimulai. Baiklah, kita setelah selesai berdoa, mudah-mudahan nanti pelajaran kita pada hari ini dapat berkah dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Kemudian kita akan lanjutkan dengan murojaah, yaitu literasi. Kita lanjutkan dari minggu lalu. Hari ini kita akan murojaah surah Al-Lahab. Ya, sama-sama kita baca ya. Baik ya, mudah-mudahan di minggu yang akan datang kita bisa menghafalkan di rumah surah setelah Al-Lahab ini ya. Minggu depan kita kembali bekerja bersama di kelas. Oke? Selanjutnya ibu mau absen. Sekretaris mana? Hadir semua anak tuh? Hadir? Alhamdulillah, berarti semua anak ibu sehat-sehat ya? Sehat-sehat, semangat juga. Baik ya. Berarti hari ini kita lengkap kelas 10 ya, tanpa ada kurang satu apapun. Udah, matikan. Sebelum ibu mulai pelajaran pada hari ini, ibu akan bertanya tentang pelajaran minggu lalu. Anak ibu masih ingat nggak pelajaran minggu lalu? Masih, Bu. Apa anak ibu? Tentang larangan pergaulan bebas dan perbuatan zina. Oke, mantap. Minggu lalu. Kita ulang sedikit, kira-kira pengertian pergaulan bebas itu adalah apa? Ayo, tunjuk tangan. Siapa yang masih ingat? Ya, anak ibu? Pergaulan bebas adalah perbuatan yang tidak menaati norma-norma dalam masyarakat. Oke, bagus. Yang kita beri aplaus ya. Oke, mantap ya. Pergaulan bebas adalah yang tidak menaati atau yang melanggar segala yang ada di dalam aturan masyarakat atau sekitar tempat kita tinggal. Kemudian siapa yang masih ingat contoh-contoh pergaulan bebas? Ya, apa? Pacaran. Itu nggak pacaran? Tepuk tangan loh. Yang kedua, ya, narkoba. Bagus sekali ya. Yang ketiga ada yang masih ingat? Diskotik. Apa Nagu?
bagus ya. Jadi anak ibu semua yang sudah dikatakan teman-teman kalian itu adalah contoh daripada pergaulan bebas. Kemudian hari ini kita masuk kepada materi baru tentang perilaku jujur. Perilaku jujur ya. Ibu akan menggunakan metode saintifik dengan discovery learning ya. Adapun nanti tujuan kita yaitu untuk mengetahui apa sih pengertian daripada perilaku jujur dan dalil-dalil apa saja yang terdapat dalam Al-Quran yang membahas tentang perilaku jujur ini. Jadi ada dua tujuan yang hendak kita capai dalam hasil pembelajaran kita pada hari yang berbahagia ini. Ya, Ibu ya. Nah, sebelumnya minggu lalu Ibu sudah bagi kelompok dan alhamdulillah pada minggu ini anak Ibu sudah duduk dengan kelompok yang masing-masing. Ya, bagus ya. Ini sebelah kanan Ibu kelompok 1, yang di tengah Ibu kelompok 2, ya, yang di samping sudut kelompok 3. Nah, jadi anak Ibu semua terima kasih sudah duduk dengan kelompoknya masing-masing. Ibu juga sudah membagikan LKPD-nya, lembar kerja siswa dan materinya. Ya, jadi di lembar tugas itu sudah jelas sekali bahan diskusi yang akan anak Ibu kerjakan pada hari ini. Jadi sebelum mengerjakan diskusi, Ibu nanti akan menayangkan sebuah video, ya. Jadi perhatikan video tersebut. Kira-kira dari video ini apa hikmah yang bisa kita ambil, dan semuanya nanti kelompok 1, 2, 3 akan memaparkan hasil diskusinya ke depan kelas, ya, dengan waktu 10 menit. Bisa dipahami? Bisa. Kita dengarkan ya video ini bersama-sama. Telah sama-sama kita saksikan ya video mengenai kejujuran. Nah, jadi dipersilakan kepada kelompok untuk menyelesaikan tugasnya. Ibu beri waktu 10 menit ya, dikerjakan mulai sekarang. Silakan. Ada yang bisa dipahami? Sampai di mana ya? Bisa dipahami kan? Bagus, ya. Oke, waktunya sudah
maju ke depan untuk mempresentasikan hasil diskusi kelompoknya. Pada kelompok 1, Ibu silakan. Wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami. Yang pertama ada pengertian jujur. Jujur dalam bahasa Arab adalah asikku atau sidik, yang berarti benar, nyata atau berkata benar. Lawan kata ini adalah dusta atau dalam bahasa Arab al-kadzdzub. Contoh-contoh jujur adalah tidak menyontek saat ujian dan tidak membayar polisi ketika ditilang. Saya akan membacakan dalil dari Quran. Itu Quran surah Al-Maidah. Wahai orang-orang yang beriman, jadilah kamu sebagai penegak keadilan karena Allah ketika menjadi saksi dengan adil. Dan janganlah kebencianmu terhadap suatu kaum mendorong kamu untuk berlaku tidak adil. Berlaku adillah, karena adil itu lebih dekat kepada takwa, dan bertakwalah kepada Allah. Sungguh Allah Maha teliti terhadap apa yang kamu kerjakan. Sekian presentasi dari kami. Apakah ada yang mau bertanya? Saya dari kelompok 2 ingin bertanya. Sebutkan contoh lain dari jujur. Contoh dari jujur. Mengembalikan dompet yang ditemukan di jalan. Tidak membohongi timbangan saat berbelanja di pasar. Oke, bisa dipahami aku? Bagus ya. Tapi apa ya? Untuk kelompok 1. Bagus kelompok 1. Sekian presentasi dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya kelompok 2 dipersilakan maju. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan hasil kerja kami. 1. Pengertian jujur. Jujur berasal dari bahasa Arab, yaitu as-sidqu atau siddiq, yang berarti benar, nyata, atau berkata benar. Jujur adalah sikap yang tulus dalam melaksanakan sesuatu yang diamanatkan, baik berupa harta maupun tanggung jawab. Contoh dari perilaku jujur ialah Tidak menyantai saat ujian. Karena kalau kita menyantai saat ujian, itu termasuk kan perilaku jujur. Saya akan menjelaskan tentang beberapa dalil yang menjelaskan tentang perilaku jujur dalam Quran surah Al-Maidah ayat 8, yaitu wahai orang-orang yang beriman, jadilah kamu sebagai penegak keadilan karena Allah ketika menjadi saksi dengan adil, dan janganlah kebencianmu terhadap suatu kaum mendorong kamu untuk berlaku tidak adil. Berlaku adillah, karena adil itu lebih dekat kepada takwa, dan bertakwalah kepada Allah. Sungguh Allah Maha teliti terhadap apa yang kamu kerjakan. Sekian dari presentasi kami pada hari ini. Adakah yang ingin bertanya? Sini. Apa pengertian dari sikap kejujuran? Jujur adalah sikap yang tulus dalam melaksanakan sesuatu yang diamanatkan, baik harta maupun tanggung jawab. Apakah jawaban kami jelas pada ini? Oke. Kita beri aplaus kepada kelompok 2. Bagus ya. Sekian presentasi kami pada hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pengertian jujur.
makna yang berarti nyata, benar atau berkata benar. Secara istilah, jujur bermakna sebagai berikut: kesesuaian antara ucapan dan perbuatan, kesesuaian antara informasi dan kenyataan, ketegasan dan kemantapan hati, dan sesuatu yang baik, tidak dicampuri kedustaan. Jujur adalah sikap yang tulus dalam melaksanakan sesuatu yang diamanatkan, baik berupa harta maupun tanggung jawab. Kesuksesan. Sekian dari kami. Apakah ada yang ingin bertanya? Dari kelompok 1 wakil teman-teman saya akan bertanya apa saja makna dari sifat jujur. Kesesuaian antara ucapan dan perbuatan, kesesuaian antara informasi dan kenyataan. Apakah jawaban kami jelas atau yang masih ada yang bertanya? Terima kasih. Hanya itu yang bisa kami sampaikan. Assalamualaikum Warahmatullahi wabarakatuh. Mempresentasikan hasil diskusinya ke depan kelas ya. Semuanya bagus-bagus, yang bertanya juga bagus, yang menjawab juga bagus ya, yang mempresentasikan juga bagus. Jadi kelompok 1 Ibu berikan nilai 100. Kelompok 2 juga 100. Kelompok 3 100. Jadi hasil kelompok kita pada hari ini sama-sama bernilai 100 semuanya ya. Mudah-mudahan di pertemuan akan datang akan menampilkan yang lebih baik lagi ya. Oke. Materi atau diskusi yang sudah saya paparkan tadi adalah sudah sesuai dengan materi kita pada hari ini ya. Kita lihat sama-sama. Jujur berarti tidak sombong, tidak curang, rasa tulus dan ikhlas ya. Jadi banyak sekali di saat sekarang ini jadi siswa yang tidak jujur ya. Jadi pejabat yang tidak jujur, jadi guru yang tidak jujur, jadi anak yang tidak jujur. Bagaimana letak contoh tersebut? Contoh yang pertama, jadi pelajar yang tidak jujur. Hal ini bisa kita pahami dengan apabila diadakan ujian, maka banyak para siswa masih menyontek dalam ujian. Itu contoh daripada pelajar yang tidak jujur. Kemudian yang kedua, menjadi pejabat yang tidak jujur. Bagaimana contohnya? Ya, dia diberi amanah oleh rakyat, tetapi mereka bukan yang membantu rakyat, tapi menyelewengkan uang rakyat. Itu adalah merupakan satu contoh daripada sikap perilaku. Kemudian jadi guru yang tidak jujur. Contohnya seperti apa? Anak ibu semuanya, kami juga seorang guru, ya, harus selektif dan harus jujur pada diri kami sendiri dalam menilai anak ibu semuanya. Misal dalam ulangan, si Ani mendapat nilai 90, ya, kemudian si Ali mendapat nilai 80, begitu seterusnya. Maka yang memperoleh nilai yang tinggi, dialah yang menjadi ranking 1 yang top di kelasnya. Siapa yang mendapat nomor 2, dia ranking 2 dan begitu seterusnya. Itu merupakan rasa jujur bagi seorang guru. Nah, kemudian bagaimana jujur dalam pedagang? Anak ibu semuanya, kita membeli barang dagangan di pasar, ya. Jadi para penjual tersebut juga menjualkan dagangannya. Ada yang mengurangi 1 garis timbangannya, ya kan? Ada yang mengurangi 2 garis. Jadi kalau kita beli tomat 1 kilo, jadi nggak sampai 1 kilo karena timbangannya di. Jadi anak ibu semuanya, mereka apakah mencerminkan perilaku jujur? Kalau seperti itu, tidak. Jadi yang namanya jujur itu adalah harus sesuai, ya, dengan kenyataannya. Nah, kalau benar bilangkan benar, kalau salah bilangkan salah. Itulah yang dimaksud dengan perilaku jujur. Sampai di sini kita dipahami ibu semuanya? Bisa.
contohnya pergi ke rumah kawan bilangan kita kelompok padahal cuma Ya, bagus ya. Bagus. Baik, bagus ya. Contohnya kita bilang pergi ke rumah kawan. Tapi kita main-main ya kan. Jangan lama kami banyak tugas sendiri. Itu kan biasa ya. Nah, jadi anak semuanya orang tua kita ya adalah orang yang sangat baik lah menurut ibu ya. Gak ada tandingan sebaik orang tua kita di dunia ini. Jadi kalau kita ini diberikan perjanjian beli itu dibilangnya nggak ada terus berapa lama tugas apa, nggak ada bermacam atau beribu macam pertanyaan, paling ia hanya mengiyakan yang kita bilang. Itulah orang tua kita. Kalau sudah seperti yang namanya orang tua, kita sebagai anak harus bisa mulai hari ini ya, harus bisa kita tidak berlaku bohong lagi pada orang tua kita. Intinya kita harus berlaku jujur. Kalau kita bilang kerja kelompok, ya kerja kelompok. Kalau kita bilang yang main-main, mau main-main. Nanti kalau kita bilang main, kita kasih tidak. Oke, sampai di sini ada pertanyaan. Ayo, siapa yang belum jelas atau yang kurang jelas dari perilaku jujur? Pertanyaan. Ada? Kemudian ada 2 dalil yang sudah tadi kita bahas dalam perilaku jujur. Yang pertama, Quran surah Al-Maidah ayat 8. Ya, yang kedua ada Quran surah At-Taubah ayat 119. Jadi Ibu, ini merupakan perintah Allah ya dalam ibadah, kemudian dalam kejujuran memberi saksi ya di pengadilan, itu adalah sudah ada petunjuk Allah bagi kita. Jadi kita sebagai umat Islam hanya menjalankan yang Allah perintahkan kepada kita. Ya, ini yang merupakan kesimpulan daripada pelajaran kita pada hari ini, anak ibu semuanya. Kita sudah mengetahui yang namanya pengertian perilaku jujur. Ya, kemudian kita sudah mengetahui dalil-dalil apa saja yang termasuk dalam perilaku jujur. Jadi ini tujuan pembelajaran kita sudah tercapai apabila kita sudah mengetahui 2 hal ini. Dan untuk tugasnya di rumah, ya, anak ibu kerjakan halaman 91. Ya, ada 5 esai, minggu depan dikumpul. Ya, minggu depan ibu nilai. Jadi itu tugasnya masing-masing di rumah. Kalau tadi sudah ada nilai kelompok, ya, ini nilai masing-masing anak ibu semuanya. Paham toh? Kemudian sebagai refleksi, silakan anak ibu tulis ya refleksi kita pada hari ini kira-kira apa, dan nanti langsung diantarkan ke depan. Apa di atas meja ibu ya, sebagai refleksi kita seperti biasanya pada hari ini. Oke, sampai di sini pertemuan kita. Mudah-mudahan bisa bermanfaat buat anak ibu semuanya. Ya, kesalahan datang dari ibu sendiri dan yang benar datang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebelum kita mengakhiri pembelajaran kita pada hari ini, sama-sama kita baca surah Al-Fatihah ya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Sampai jumpa minggu depan ya. Bila kita juga budaya. Wassalamualaikum